Kota harapan di tepi pantai adalah tempat yang indah dan sederhana. Ombak lembut menyapu pantai. Perahu nelayan warna-warni bergoyang di pelabuhan. Aroma udara laut memenuhi jalanan. Kehidupan di harapan berjalan lambat. Orang-orang harapan dikenal karena rasa kebersamaan mereka yang kuat. Mereka saling mengandalkan. Mereka merayakan bersama. Mereka menghadapi tantangan bersama. Tapi mereka juga waspada terhadap orang luar. Jantung harapan adalah pasarnya yang ramai. Para nelayan memperbaiki jala mereka, tangan mereka yang terlatih bergerak dengan mudah. Para pedagang berteriak, suara mereka seperti melodi yang ceria. Anak-anak saling mengejar di tengah keramaian, tawa mereka menggema di udara. Kehidupan di harapan damai. Irama laut menentukan hari-hari mereka. Tapi semuanya akan berubah. Badai sedang terjadi di Cakrawala, menjanjikan untuk mengganggu ketenangan hidup mereka. Arya adalah seorang wanita muda dengan hati secerah matahari. Dia memiliki jiwa yang lembut dan senyum ramah yang dapat menerangi ruangan. Arya tinggal bersama ayahnya, Pak Budi, di sebuah pondok yang nyaman di dekat tebing. Pak Budi adalah seorang tetua yang dihormati di harapan. Dia adalah seorang nelayan yang terampil, dikenal karena kebijaksanaan dan sikapnya yang tenang. Dia telah membesarkan Arya sendirian setelah istrinya meninggal, memberinya kasih sayang dan mengajarinya tentang laut. Arya menghabiskan hari-harinya membantu ayahnya dengan jala ikan, merawat kebun kecil mereka, dan membaca di dekat jendela. Dia haus akan pengetahuan dan menyukai cerita yang membawanya ke negeri yang jauh. Terlepas dari kedamaian hidup mereka, Arya merindukan petualangan. Suatu malam, saat matahari mulai terbenam, memberikan bayangan panjang di harapan, Arya merasakan perubahan di udara. Angin menderu melalui pepohonan. Laut belek kelupse. Beban ni supit negas cerif lempich sesuai sepiem jami. Badai menghantam harapan dengan kekuatan 1000 ombak. Hujan turun dengan deras membasahi kota. Angin menderu, merobek atap dan menumbangkan pohon. Laut mengamuk, ombaknya menghantam tebing dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ketakutan mencengkeram hati penduduk kota. Mereka berkerumun di rumah mereka, berdoa agar badai berlalu. Perahu-perahu nelayan, yang dulunya bergoyang dengan damai di pelabuhan, sekarang terombang-ambing seperti mainan di bak mandi. Arya dan Pak Budi mengamankan pondok mereka sebaik mungkin. Mereka menutup jendela dan memperkuat pintu. Badai terus mengamuk, mengguncang fondasi rumah mereka. Saat malam semakin larut, Arya mendengarkan angin menderu dan ombak yang menghantam. Dia khawatir tentang keselamatan penduduk kota lainnya. Dia berdoa agar badai mereda dan fajar membawa kedamaian. Tepat sebelum fajar, ketika badai berada di puncaknya, Arya dan Pak Budi mendengar ketukan panik di pintu mereka. Mereka bertukar pandang dengan cemas. Siapa yang akan keluar dalam cuaca seperti ini? Pak Budi dengan hati-hati membuka pintu, melindungi dirinya dari angin dan hujan. Berdiri di depan pintu mereka, basah kuyup adalah seorang pemuda. Dia tinggi dan kurus, dengan kulit kecoklatan dan mata biru yang tajam. "Tolong," pemuda itu terengah-engah, suaranya nyaris tak terdengar di atas deru badai. "Aku butuh bantuan. Kapalku terjebak badai." Hati Arya tergerak oleh orang asing itu. Dia bisa melihat kelelahan dan ketakutan di matanya. Dia mendesak ayahnya untuk membiarkannya masuk. "Kita tidak bisa meninggalkannya di luar dalam cuaca seperti ini, ayah," pinta Arya. "Dia bisa mati." Pak Budi ragu-ragu. Dia selalu mengajari Arya untuk waspada terhadap orang asing, terutama mereka yang tiba di harapan dalam keadaan misterius. Tetapi dia juga tidak dapat mengabaikan permohonan putus asa pemuda itu untuk meminta bantuan. Dengan enggan, Pak Budi mengizinkan orang asing itu masuk. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Arin, seorang pelaut dari negeri yang jauh. Dia menjelaskan bahwa kapalnya telah terjebak badai dan hancur berkeping-keping oleh ombak yang mengamuk. Dia berhasil berenang ke pantai berpegangan pada sepotong kayu apung untuk menyelamatkan hidupnya. Saat Arya membantu Arin melepaskan pakaian basahnya dan menawarkannya selimut hangat dan minuman panas, Pak Budi mengamatinya dengan cermat. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari cerita Arin. Dia pernah mendengar cerita tentang bajak laut dan penyelundup yang menjelajahi lautan. Badai mengamuk sepanjang malam, tetapi di dalam pondok yang nyaman badai jenis lain sedang terjadi. Badai kecurigaan, kebaikan dan kedatangan harapan yang tak terduga di tengah kekacauan.
Bagian 6. Tindakan kebaikan. Badai akhirnya mereda keesokan harinya, meninggalkan jejak kehancuran. Orang-orang harapan keluar dari rumah mereka untuk menilai kerusakan. Saat mereka memulai tugas membangun kembali kehidupan mereka, berita tentang orang asing di pondok Pak Budi menyebar ke seluruh kota seperti api. Beberapa penduduk kota, hati mereka mengeras oleh rasa tidak percaya selama bertahun-tahun terhadap orang luar, memandang Arin dengan curiga. Bisikan keraguan dan ketakutan mengikutinya kemanapun dia pergi. Mereka mempertanyakan ceritanya, berspekulasi tentang niat sebenarnya. Arya bagaimanapun menolak untuk mempercayai yang terburuk. Dia melihat kebaikan di mata Arin, rasa terima kasih yang tulus yang dia ungkapkan atas keramahan mereka. Dia memperhatikan cara dia membantu Pak Budi dengan perbaikan. Tangannya yang kuat bekerja tanpa lelah bersama pria yang lebih tua itu. Sifat welas asih Arya meluas keluar dinding pondok mereka. Dia bergabung dengan penduduk kota lainnya dalam upaya mereka untuk membangun kembali harapan. Dia membantu membersihkan puing-puing, membagikan makanan dan persediaan, dan menawarkan kata-kata penghiburan kepada mereka yang kehilangan rumah. Dan selalu, dia membela Arin, berbicara menentang bisikan dan keraguan yang mengikutinya. Bagian 7. Keraguan seorang ayah. Pak Budi mengamati Arin dengan cermat, hatinya terbelah antara kehati-hatian dan kekaguman. Dia tidak dapat menyangkal etos kerja pemuda itu, kesediaannya untuk membantu, rasa hormat yang ditunjukkan kepadanya dan Arya. Namun, bisikan penduduk kota terngiang di telinganya, memicu keraguannya. Suatu malam saat mereka duduk untuk makan malam, Pak Budi memutuskan untuk mengonfrontasi Arin tentang masa lalunya. Dia bertanya langsung tentang kehidupannya di laut, tentang rumor yang mengelilinginya. Arya menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Arin menatap Pak Budi dengan kejujuran di matanya. Dia berbicara tentang cintanya pada laut, petualangannya di pantai yang jauh, tantangan yang dia hadapi. Dia mengakui bahwa dia telah membuat kesalahan di masa lalu, tetapi dia meyakinkan Pak Budi bahwa dia adalah orang yang berubah. Pak Budi mendengarkan dengan saksama, menimbang kata-kata Arin. Dia melihat ketulusan di matanya, penyesalan atas tindakan masa lalunya. Dia menyadari bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahan, bahkan orang asing yang terdampar di punggung badai. Bagian 8. Cinta mekar seperti mawar. Minggu-minggu berganti menjadi bulan. Arin tinggal di harapan, membantu kota membangun kembali dan perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan dari penduduknya. Dia terbukti sebagai tukang kayu dan nelayan yang terampil. Kontribusinya sangat berharga bagi masyarakat yang sedang pulih. Dia belajar bahasa lokal, merangkul tradisi mereka, dan berbagi cerita tentang budayanya sendiri, memikat hati tua dan muda. Arya dan Arin menemukan diri mereka tertarik satu sama lain. Mereka berbagi cinta untuk laut, haus akan petualangan, dan rasa kasih sayang yang mendalam untuk orang lain. Mereka menghabiskan hari mereka menjelajahi teluk dan pantai tersembunyi, berbagi tawa dan mimpi di bawah sinar matahari yang hangat. Cinta mereka berkembang seperti mawar di tengah reruntuhan, bukti kekuatan kebaikan dan pengertian. Mereka melihat melampaui luka masa lalu, merangkul sobat, dan membangun. Bagian 9. Kehidupan bersama. Suatu sore yang cerah, dengan kota harapan sepenuhnya pulih ke kejayaannya sebelumnya, Arin mendekati Pak Budi. Dia mengungkapkan cintanya pada Arya dan meminta restu untuk menikahinya Pak Budi. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur, memberikan restunya. Berita pertunangan Arya dan Arin menyebar ke seluruh harapan, membawa sukacita ke hati penduduk kota. Mereka telah menerima Arin sebagai bagian dari mereka, mengakui kebaikan yang dia bawa ke dalam hidup mereka. Pernikahan itu adalah acara yang menggembirakan, perayaan cinta, ketahanan, dan ikatan komunitas. Berseri-seri dalam gaun putih sederhana, dan Arin, matanya bersinar dengan cinta, bertukar janji di bawah langit yang luas. Laut menjadi saksi persatuan mereka. Arya dan Arin membangun kehidupan bersama di harapan. Kisah cinta mereka menjadi lega yang dihargai dan diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka membesarkan sebuah keluarga, anak-anak mereka mewarisi kebaikan orang tua mereka, semangat petualangan mereka, dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan pada kekuatan pengampunan dan kesempatan kedua.